Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di edisi perdana Pokro Podcast karo Refreshing Otak. Dalam rangka peningkatan kinerja dan pengembangan profesionalisme pengelolaan APBN, maka sesuai Permen Pan RB nomor 54 tahun 2018, dibentuklah Jabatan Fungsional Peranata Keuangan APBN atau sehari-hari kita kenal dengan nama Jabatan Bendaharawan atau Bendaharawati. Fungsi bendaharawan di kantor sangatlah vital lah ya kan, karena menyangkut keluarnya uang dari untuk operasional teknis kantor. Jadi memang memegang peran paling penting, atau bisa kita bilang dia adalah garda terdepan dalam pengeluaran anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA. Di Kanwil Jawa Timur sendiri ada seseorang yang nanti akan kita undang di sini untuk kita tanya-tanya tentang baik tentang pekerjaannya atau tentang apa yang dia lakukan sehari-hari, atau mungkin sisi pribadi yang berkenan mungkin dikulik sama kita. Di sini kita perkenalkan Mbak Yemima. Halo, apa kabar? Halo, baik Mas. Mas Robi sehat? Oh iya, saya makin menggendut setiap hari. Oke. Yemima, boleh dikenalin sedikit tentang pribadi Yemima dan keluarga mungkin? Silakan. Oke, salam kenal yang bagi yang belum kenal. Nama saya Yemima Agustinastiani. Jabatan saya sekarang Peranata Keuangan APBN, jenjang mahir di Kanwil DJKN Jawa Timur. Spesifiknya saya adalah bendahara pengeluaran di Kanwil DJKN Jawa Timur. Saya sudah berkeluarga, anak saya 2, laki-laki, yang satu 4,5 tahun, yang satu masih 20 bulan. Kombi saya di Malang, keluarga saya tinggal di Malang. Oke. Kalau ngomongin masalah jabatan fungsional ya, gimana awalnya kamu, gimana ya ngomongnya? Apakah terperangkap ataukah memang punya keinginan ke situ ke dalam jabatan Peranata Keuangan APBN? Gimana? Jadi sebenarnya itu fungsional bendahara itu kan sudah diamanatkan di undang-undang Mas. Oke. Sudah dari 2004 ya, undang-undang 1 tahun 2004 bahwa bendahara pengeluaran itu sebetulnya harus fungsional gitu. Jadi sejak saya jadi bendahara, oh ini nanti dia akan jadi fungsional gitu suatu saat nanti gitu. Jadi sebenarnya kita udah siap gitu. Oh, gitu. Cuma tetap aja fungsional itu masih pilihan ya. Jadi kita nggak diwajibkan untuk itu. Cuma waktu dulu saya pikir saya ini udah punya track record bendahara gitu. Jangan-jangan nanti kalau mutasi ke tempat lain juga bakal jadi bendahara juga ya, mending daftar aja sekalian kan jadi fungsional bendahara. Bisa dibilang ini enggak, kamu masuk ke jabatan fungsional bendaharawan ini ada faktor passion nggak di situ? Passion ya, kalau passion itu kita sih kerja itu sebetulnya sih yang penting tanggung jawab ya Mas ya. Betul. Segala yang dikasih ke kita itu kita kerjakan dengan tanggung jawab. Kalau passion lebih ke kita enjoy aja dengan pekerjaan ini, mau tantangannya gimana, mau kita sibuknya kayak apa gitu, tapi kita enjoy ya, kita jalanin seperti itu. Dalam kehidupan perkantoran sehari-hari nih ya, apakah kamu menikmati peranmu sebagai bendaharawan di kantor? Menikmati peran, kita memang kalau kerja itu lebih baik kita itu enjoy ya. Kalau kita enjoy itu kita enak ngerjainnya, segala-gala itu enteng gitu, karena kan kayak pepatah nih, kita kerjakanlah apa yang kamu sukai dan sukailah pekerjaan kamu. Nice quote. Iya, betul. Selama udah berapa tahun jadi bendahara berarti? Sebelum ini dihitung sebelum menjadi jabatan fungsional. Kalau sebelum jadi fungsional itu sekarang udah 6 tahun, ini tahun ke-7, tahun anggaran ke-7 nih. Nggak nyangka ya udah. Oke. Anggaran ke-7 ya. Sudah kelas 1 SD rupanya. Oke, sudah cukup berpengalaman. Iya. Memang jabatan fungsional kalau bisa dibilang memang bikin orang fokus sama satu kerjaan gitu ya. Jadi
mungkin karena fokusnya itu otomatis kemampuannya akan bertambah sepanjang waktu karena jam jam kerja ya, jam terbang, pengalaman segala macam kan, jadi ketemu sama banyak masalah ketika ngurusin masalah penganggaran. Kemudian dari 7 tahun pengalamanmu selama ini, eh, apa hal yang paling menyenangkan yang pernah kamu alami sebagai bendarawan? Kita nyebutnya bendarawan deh. Hal paling menyenangkan. Misalnya yang menimbulkan kepuasan kerja boleh, Oh. atau apapun lah. Kita tuh kadang lebih sering itu simpel-simpel aja sih kalau kita kerjaannya beres gitu kan ya, target tercapai gitu ya, itu kita happy lah, kita jadi merasa puas, oh gini udah selesai gitu kan, kita tenang gitu. Tapi ada juga beberapa momen ya yang kita itu nggak nyangka ini terjadi, dan itu juga bisa bikin kita bangga gitu ya. Di waktu sebelum di sini itu kita tuh kerja sebenarnya sih, kita kerjakan sebaik-baiknya aja sih, nggak yang kita berharap sesuatu gitu, tapi ketika kita kerjakan dengan sebaik-baiknya ternyata ada apresiasi gitu ya, entah dari KPPN, dari kantor pusat. Nah itu sempet dapat penghargaan gitu secara instansi gitu ya, walaupun itu memang kerja tim ya, pasti nggak saya sendirian, tapi kan ada sumbangsih saya gitu, ada juga ini usaha kita selama ini gitu kan, kerja keras kita itu dihargain gitu loh, ada hasilnya gitu, ada beberapa penghargaan lah yang kita dapetin. Bisa dibilang berarti apa ya, apresiasi dalam bentuk apapun itu kayaknya akan jadi booster yang mujarab ya. Pastilah, mungkin itu kita akan terpacu lebih baik lagi, benar. Pasti Mungkin termotivasi, bahkan kita mungkin bisa bekerja lebih keras lagi, kita bisa mempertahankan prestasi-prestasi yang sebelumnya. betul. Karena kalau dipikir-pikir ya, memang biasanya itu kalau kita kerja seperti biasa, tidak ada kegagalan, itu dianggap oke, itu sudah rutinitas kamu kan, udah biasa gitu. Jadi kamu misalnya pun melakukan sesuatunya mungkin lebgitu baik, tapi kelihatannya oke, ini yang biasa kamu lakukan gitu. Jadi akhirnya ketika ada kegagalan, wajar gitu kan ya, standarnya segitu tuh, gitu. Dan ketika akhirnya terjadi sebuah miss atau kegagalan atau apa, mungkin itu akan jadi sorotan ya. Memang kita di dunia birokrasi memang perlu banyak belajar tentang cara mengapresiasi ya. Misalnya apresiasi itu enggak harus sebenarnya dari atas yang ke bawah, bisa juga kan ke sesama juga, atau mungkin kebalikannya dari bawah ke atas gitu ya. Betul ya. Oke, kalau tadi kita ngomongin bahwa kamu merasa kamu bahagia sekali, misalnya kamu mendapat apresiasi yang mungkin melebihi ekspektasi kamu ya. Kamu nggak berpikir bahwa oh itu akan ternyata ada loh penghargaan gitu loh. Kita sama sekali nggak berharap kan, kita cuma mikirnya gimana caranya kerjanya sebaik-baiknya, nyampe target, pokoknya semuanya sukses lah. Ternyata ada booster lain, ada penghargaan yang lumayan, istilahnya apa ya, lumayan ngebooster semangat kita untuk berbuat lebih baik. Ini kebalikannya. Kalau misalnya ngomongnya gini deh, situasi tersulit yang pernah kamu alami ketika menjadi bendara? Gimana? Situasi tersulit ada beberapa ya. Kalau kita ingat Mas, waktu zamannya Reval itu, wah itu luar biasa itu, tekanannya bahkan semua itu tertekan gitu ya, gitu kan. Nggak cuma yang melaksanakan, bahkan kita itu yang bayar pun itu udah punya ini pressure sendiri gitu ya. Waktu itu saya itu baru selesai cuti melahirkan Mas. Wah itu kan udah saya tinggal cuti melahirkan, SPP nggak dibayar-bayar karena kan mungkin bendaharanya juga masih belum ini, terus ada PPK baru, jadi peraturannya juga kan baru ya, kita kan nggak bisa langsung bayar aja, karena waktu itu kan banyak banget ya ini syarat ketentuannya tuh banyak gitu. Nah itu waktu itu baru masuk kerja, baru cuti melahirkan, tagihan numpuk banget gitu. Wah itu, terus juga kan kalau misalnya kita baru melahirkan kan ada jam kerja yang kita pakai untuk pumping lah apa itu kan ya,
Wah itu Siap. padet banget itu ya, nggak cuma bener-bener nggak cuma yang ngerjain aja nih, yang bayarin juga kita ini BKU juga kan banyak. Itu sulit lah, itu bener-bener ini. Dan itu benar-benar non-stop ya. Kalau Reval kan memang bisa dibilang setiap minggu berangkat nih. Nah itu. Dan berangkatnya nggak cuma satu tim ya, Nah bisa. itu dia. Tut, 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 tut. Heeh. Begitu selesai mereka SPJ break langsung datang Langsung bersamaan numpuk, ya. heeh. Kesulitannya orang semua expect bahwa dia akan dibayar dalam waktu tidak terlalu lama lah istilahnya ya. Pasti. Padahal tagihan datang bersamaan SPJ dek gitu. Nah, eh, pasti prinsipnya ini dong, pasti apa ya, first in first out ya mungkin ya, bisa dibilang gitu. Kamu milihin mana dulu yang masuk, baru yang apa namanya yang diproses adalah yang lengkap pasti. duluan masuk ya. Iya. Oke. Sebenarnya kalau itu nggak apa namanya, itu salah satu titik balik ya. Waktu dulu kita bayar SPPD itu tunai. Nah ini solusinya, udah kita bayar langsung aja dari ke rekening. Itu bener-bener menyingkat waktu ya Mas. Itu jadi kan kita nggak harus Kamu nggak harus ngambil uang cash ke bank dulu ya. cash dulu, ngitung belum tentu dia ini nanti ada yang kelebihan, Ada yang dan salah. nominalnya kan sangat besar gitu. Nah itulah ini awalnya saya dulu tuh langsung rekening aja, langsung Jadi rekening mekanisme aja. transfer itu sebenarnya by regulasi atau itu dibebaskan ke masing-masing ini bendahara, dia mau dia gimana? Jadi sebetulnya itu memang arahan ya dari KPPN mengarahkan bahwa kalau bisa non tunai semua non tunai gitu kan. Selain juga risiko di uang hilang lah, selisih seperti itu juga, pencatatannya kan juga jelas ya. Kita nggak akan mungkin lah, oh ini uangnya udah ada tapi nggak kita bayar, itu jelas nanti akan ketahuan kan. Kalau kita kan pasti ketahuan, oh ini dibayar tanggal segini, kita punya bukti lah, recordnya gitu. Kalau bayar tunai kan bisa aja ini saya bukan kapan ternyata nggak dibayar gitu. Cuma ya pasti ada minusnya dong. Orang-orang pasti udah pada protes lah gitu kan. Udah nggak pegang uang nih sekarang nih, masuk rekening semua, ntar tuh uang laki-laki gimana itu ya kan? Gimana Mas Robi? Iya, kadang kalau boleh jujur memang kadang-kadang tuh ada special request ya, Mbak. Tolong ditransfernya jangan ke rekeningnya, iya kan? Tolong ke rekening laki-laki aja, dan kenakalan lah istilahnya ya. Jangan ke rekening gaji, jangan ke rekening apa yang lain lah istilahnya. Itu kan bisa jadi itu rekening yang sudah diketahui istri kita ya. Tolong ke rekeningnya lagi tahu. Itu wajar lah. Banyak yang terjadi. Jadi saya pikir semua pasti ngalamin lah ya. Semua pasti punya rekening dan kenakalan. Bener nggak? Oke, tadi kan ngomongnya momen tersulit ya. Saya ini juga awam ya masalah penganggaran, masalah ini ya. Ada nggak sih kira-kira mekanisme pembayaran yang paling dibenci sama bendahara? Misalnya nih, saya nggak tahu ya. Kan bisa jadi ada yang, oh ini ngerepotin nih. Ini mungkin nanti akan didengar sama semua nih. Oh ternyata kalau saya minta mekanisme pembayaran ini susah ternyata. Jadi mungkin lebih bisa berempati gimana? Coba ngobrol. Kalau yang paling susah itu acaranya Mas Robi lah jelas. Bayar tunai orang 100 orang, waduh gitu rasanya. Wah ini bisa keselip gitu. Aduh kalau nggak ada yang bantu atau ini, wah bisa kececer-cecer yang kayak gitu tuh. Iya, kesulitannya memang kalau gini kita bikin acara yang undang eksternal ya. Iya, betul. Bisa jadi kan memang mereka sudah terbiasa dengan mekanisme yang kayak gitu ya. Jadi mau nggak mau kita sebagai penyelenggara nyesuaiin ya. Kalau acara yang diselenggarakan sama pihak apa ya istilahnya kita ngundangi internal aja mungkin udah pada ngerti lah ya. Oh ya, nanti bayarnya mungkin taruhlah berapa sih SOP ini pembayaran SPD? Kita tuh sebetulnya cukup panjang Mas. Kalau dari berkas lengkap itu 17 hari kerja. Panjang sekali itu sebetulnya. Jadi nggak apa namanya, harusnya sih bisa lebih cepet lah, nggak segitu. Tapi itu hanya SOP, ini kan kita maksudnya waktu kerja SOP itu yang ditetapkan kantor pusat 17 hari kerja? Dari KPPN itu dari tagihan lengkap itu 17 hari kerja. Oh, 17 hari kerja. Lama ya, tapi enggak lah kita sampai. Kalau ini saya nggak tahu ya, ada ini nggak sih, ada penekanan lagi misalnya ini bisa diefisiensikan waktunya jadi berapa lama gitu, nggak ada ya? Emang aturan yang tertulis cuma 17 hari kerja itu ya? Itu adalah aturan sebenarnya pembayaran tagihan secara umum. Jadi kalau SPPD sendiri nggak ada yang apa namanya detail, membayar SPD itu segini, enggak. Karena itu sama dengan tagihan dari rekanan ya, misalnya
pekerjaan selesai terus ada tagihan dikirimkan ke kami, nah itu sama dengan itu, jadi nggak dibedakan. Oh iya, ini ngomong dikit ya. Aku sedikit-sedikit dengar masalah kartu kredit pemerintah ya. Itu mekanismenya gimana sih? Istilahnya bisa nggak tolong dijelasin buat yang awam seperti saya. Apakah memang mekanismenya sama pembayaran kita beli sesuatu misalnya pembelian online gitu ya. Terus kita tinggal ketikin CCTV nanti bukti struknya diklaim atau gimana? Betul sekali. Gitu Jadi aja. gini, sebetulnya kartu kredit pemerintah itu adalah bagian dari uang persediaan. Uang persediaan itu kan uang muka yang diberikan KPPN ke bendahara untuk bayar-bayar dulu gitu ya, uang muka. Jadi kalau sistemnya, kalau kita Mas Robi misalnya sering dengar, oh kita bayar UP itu sebetulnya kita tuh dikasih uang muka. Oh ini kamu bayar dulu, nanti kamu harus pertanggungjawabkan ke KPPN. Nah itu KKP itu, kartu kredit pemerintah itu bagian dari uang persediaan. Nah tapi uang persediaan dalam bentuk limit. Limit sekian. Ada limitnya berarti ya? Ada limitnya, tapi limit itu total ya. Jadi misal kalau di kantor kita punya limit 40 juta. 40 juta ini dibagi 2 kartu kredit. Yang ada misalnya ada 30 juta yang dipegang sama siapa, 10 juta dipegang sama siapa. Nah, untuk yang belanja-belanja ini sama persis Mas seperti kartu kredit biasa. Jadi misal kita ke toko, kita gesek langsung bisa. Otomatis berarti apa ini ngomongnya ya, RPD ya apa istilahnya, jadi penganggaran yang tuh dia langsung otomatis ke debit dari enggak. Jadi dia sama seperti kartu kredit biasa, ketika kita belanja, waktu periode bayar nanti dibayar. Dia kan masih nunggu tagihan dulu Mas. Tagihan karena dia uang persediaan nih, uang muka, jadi pada saat kita SPJ kan ke KPPN baru dia dihitung sebagai realisasi. Nah gini nih, saya jadi tergelitik nih. Jadi kadang kan barang-barang online nih ya, kalau beli kartu kredit kan ada promonya tuh, entah cashback lah, entah apa ya, macam-macam lah. Karena saya nggak punya kartu kredit nih, jadi saya nggak tahu persis, cuman pernah dengar. Itu gimana sih larinya itu nanti misalnya kita beli barang nih, dapat cashback, larinya kemana tuh? Kalau selama ini kita usahakan biar nggak usah repot, mending nggak usah ambil cashbacknya. Cari yang aman ya. Beliin biasa, karena segala yang ada di situ kan ke-record ya Mas. Nanti kalau ditanya kita juga kemana nih cashbacknya ya, kalau yang bener ya itu kembaliin juga ke kas negara sebetulnya. Tapi ya daripada ditanya gitu mending nggak usah. Kecuali kalau misalnya diskon kan kelihatan nih, berarti kita bayarnya kan real setelah harga diskon, jadi nggak ada masalah. Iya. Lebih mending diskon ya. Nggak usah lah gitu. Iya, kalau kayaknya cashback tuh nanti pasti ada kecurigaan ini, jangan-jangan masuk ke kantong bendahara nih. Ini kaitannya sama tema kita hari ini nih makanya. Salah. Jadi yang pegang kartu kredit pemerintah itu nggak boleh bendahara. Jadi yang pegang itu hanya pejabat pengadaan sama pejabat yang melaksanakan dinas. Untuk perjalanan dinas misalnya bayar hotel, bayar transportasi, tiket pesawat. Jadi sebenarnya setiap petugas yang sedang diberangkatkan dinas itu bisa memegang kartu kredit pemerintah. Jadi kartu kredit pemerintah itu memang hanya diberikan ke beberapa orang. Cuma dia penggunaannya bisa untuk perjalanan dinas. Tapi memang karena keterbatasan limit juga dan kalau mendaftarkan kartu kredit kan juga nggak bisa kita tiba-tiba 10 orang kita ini mau dibagi limit berapa kan, 1 juta kan ya nggak guna juga. Jadi ya emang cuma beberapa orang aja sih. 1 juta hari gini dapat apa ya? Kalau dinas luar kota ya, hotel aja paling udah 400-500 ya. Belum transport, belum makan ya. Iya ya, susah juga kalau gitu emang. Iya. Belum sampai ke sana lah, tapi nggak tahu nanti. Mungkin bisa begitu. Sebenarnya asik juga sih ya, mesti gini. Kadang-kadang kan yang dikeluhin orang yang berangkat dinas ini kan kadang dia tidak punya uang persediaan ya, kadang-kadang. Saya bisa nggak dapat UP ya, yang uang muka ya, dapat UM ya, bisa. Kan UM itu saya nggak tahu, saya pernah dengar UM itu juga salah satu mekanisme yang cukup menyusahkan ya. Yang iya nggak, bener nggak? Sebetulnya sih bisa aja, cuma memang persyaratannya lebih padat lagi ya. Misalnya setelah uang muka itu harus dilampiri dengan estimasi ini kapan, estimasinya berapa, terus setelah dikeluarkan uang mukanya pertanggung jawabnya juga harus lebih cepat. Iya.
Terus tadi ngomongin yang tadi nih, yang cashback tadi ya. Hmm. Ini kan karena ini kaitannya sama tema kita hari ini ya. Tema kita hari ini tuh Pranata Keuangan APBN dapat untung nggak? Untung dari mana? Nggak. Oke, kita cuman ngomongnya ini ya. Istilahnya kita belak-belakan aja lah. Apa sih yang selama ini kamu sudah dapat ketika menjadi Pranata Keuangan APBN atau bendahara? Ya kita nggak usah ngomong ini lah, kalau tunjangan udah pasti lah ya. Nah maksudnya selain itu, ini supaya clear nih ya, buat yang punya yang sudah suuzon pada para bendahara kita di Indonesia, yang sudah suuzon, wah ini pasti bendahara nih dapat selisih nih pasti nih, dapat cuan nih pasti nih. Coba jelasin deh. Jadi Mas, bahkan pertama kali saya jadi bendahara itu nggak pernah dapat apapun. Oh iya. Karena mungkin eranya lain ya, Ya, mungkin ya. eranya Oke. saya juga nggak berusaha nggak memberikan kesan oh saya ngelamain gitu. Jadi ya orang biasa aja gitu, nggak Ya. ada yang ngasih apa. Kalau rekanan juga nggak pernah, jarang ketemu rekanan juga nggak pernah berhubungan langsung yang gimana gitu. Jadi ya kok ada sih kalau sekarang ya, kalau saya sih nggak ada. Ya kita nggak usah ngomong zaman jahiliyah dulu lah ya, maksudnya Jahiliyah yang nggak sedang kita alami sekarang, kita bersyukur istilahnya kita hidup di era reformasi birokrasi yang saya merasakan sekali bedanya. Jadi kerja kita lebih tenang ya, kita nggak dibayangin apa-apa segala macam, kita yang pokoknya ya udah yang di depan mata itu yang kita kerjain dengan sebaik-baiknya dan dengan proses yang sebenar-benarnya ya. Nah itu kan balik lagi ke tadi kenapa kita bayar non tunai kan. Kalau kita bayar tunai ntar kita diselipin apa ya kan, Nggak tahu jahiliyah sejuta kan, 150 ribunya diambil. kan nggak segitu Tak, gitu. itu biaya administrasi teman-teman 50.000 kan lumayan ya, kali 100 orang udahlah dapat 5 juta gitu kan. Ya itu ya walaupun kita mendengar masih ada di luar sana yang terjadi, tapi ya kita pastikan bahwa di tempat kita sudah aman dan bersih, bebas dari korupsi. bebas dari korupsi. Seperti semangat Kanwil DJKN Jatim yang sekarang sedang mengejar predikat zona integritas wilayah bebas korupsi. Kita percaya bahwa sebenarnya kita semua sudah menjalankan itu ya. Cuman memang ada parameter-parameter yang harus kita ikuti. Iya, kita buktikan sebetulnya. Kita tinggal membuktikan Kita kasih tahu nih, oh ini loh kita sudah bebas dari korupsi. Kalau tadi ngomongin tentang keuntungan secara finansial, kamu bilang jelas nggak ada. Kalau keuntungan secara psikologis misalnya, posisi tawar atau gimana, ada nggak? Kalau jabatan Pranata Keuangan APBN ini kan, ini saya lihat itu termasuk jabatan yang dibutuhkan di mana-mana ya Mas, itu Ya. jelas. Bahkan sebenarnya posisi bendahara tuh banyak yang nggak mau gitu kan. Ya, ibarat kata sih kamu ini fleksibilitasnya sangat tinggi. Kamu pindah dari DJKN ke DJP Nah, ke itu DJPB, dia. tugasmu pun sama kan ya? Betul. Jadi kayaknya Kemenkyu 1 untuk mutasi ini tuh lebih Lebih mudah ya. ada peluang di situ. Betul, Kalau betul. dari Pranata Keuangan APBN itu yang paling bisa untuk dipakai untuk mutasi antar eselon 1 itu dari kami. Iya. Lebih gampang dia ngeblendnya cepet kalau misalnya ini mau Ya, pindah. kan kerjaannya kan sama, Iya, sama ya. gitu. Kayak saya dulu waktu mutasi ke sini, Mas. Datang itu biasanya orang mutasi kan gabut ya. Iya. Ngapain ya kita gitu kan, kasih kerjaan apa? Enggak, saya datang ke sini udah tahu oh saya harus gini udah. Karena ketika ngerti. kamu masuk ke sini kan memang posisinya sudah mutasi jabatan fungsional ya. Kalau misalnya belum kan kita nggak tahu nih bakal ditaruh di mana ya. Itu yang banyak terjadi. Kayak saya yang struktural nih ya. Struktural. Saya mungkin bisa jadi sudah cukup lama nanganin masalah penilaian. Terus kalau sekarang dipindah ke PKN otomatis memang saya butuh waktu untuk adjustment lah, istilahnya nyesuaiin. Oh, ada kaidah-kaidah yang nggak sama nih antara penilaian dan. Tapi kalau bendahara mau dia dipindah dari Nah, eselon itu. 1 blek langsung udah tahu mau ngapain ya. Tahu, paling ya cuma tinggal baca tinggal ini aja. Paling regulasi aja yang agak beda ya palingnya. Kalau regulasi kan sama. Kalau ya. di eselon 1 Kemenkyu iya, misalnya kita kalau ngomongnya ini luas banget nih mutasinya, sampai antar kementerian gitu ya. Otomatis kan nomor 1 yang paling harus kamu baca kan pasti regulasinya aja ya. Ya. Yang pasti harus dibaca itu PLK-nya, Mas. PLK ya, iya. Ini tuh apa? Jadi
misalnya oh belanjanya apa, sekarang targetnya sudah berapa, kita harus mencapai berapa, itu sih yang harus kita tahu. Kegiatannya juga kan pasti beda-beda ya. Berarti bisa dibilang dalam proses penganggaran ya, bendaharawan ini sebenarnya memegang peran yang dimana sih? Apakah memang hanya sekedar juru bayar? Apakah dia juga bisa melakukan verifikasi atau gimana? Coba tolong jelasin. Kalau bendahara pengelolaan itu sebetulnya memang hanya bayar. Kami itu verifikasinya hanya verifikasi secara formal. Jadi misal ada tagihan, oh udah bener nih angkanya, udah bener, rekarannya udah bener, oh NPWP-nya udah bener gitu. Itu udah bisa, dan ada perintah dari PPK. Itu aja dari PPK. Nah, kalau misalnya secara material, misalnya oh ini bener kamu belanja segini, bener ini barangnya ada, itu udah bukan tanggung jawab kami secara tusi ya. Cuma ya secara moral mungkin kita masih lah ya kayak gitu, ngelihat, cuma bisa ngelihat aja. Kalau secara tusi kita nggak berwenang, cuma itu sudah jadi wewenangnya PPK kan. Nah kalau soal perencanaan juga sebetulnya enggak, jadi kita tuh udah tinggal terima jadi aja. Ini mau isinya apa, ya udah kita jadi. Kalau ada anggaran kita bayar, kalau enggak ya itu urusannya ini sebenarnya kan. Kenapa nggak ada gitu ya, kalau nggak ada ya nggak bisa kita bayar gitu. Sebetulnya seperti itu, cuma kita kan nggak gitu, namanya jadi nanti ada selo-selo atau apa, nggak ada sinergi kan kalau kayak gitu kan. Jadi ya kalau saya pribadi sih, saya selalu mau ikut tahu lah, dari perencanaan sampai dengan pelaporan tuh saya masih kita kawal lah, karena kan nanti dalam pelaksanaan sini kita nggak mau dong ada kendala gitu kan, jadi kita tetap kawal. Setuju, saya setuju. Kadangkala tuh saya nggak tahu ya, mudah-mudahan teman-teman di sini nggak ada ya. Biasanya ada orangnya itu yang terkungkung hanya pada skop pekerjaan dia tuh nggak mau tahu apa yang terjadi di sekitaran dia itu ya. Pokoknya misalnya aku disuruh bikin, misalnya saya suruh bikin surat paksa gitu, udah yang saya tahu ini, dia tuh tidak berusaha nyelidikin itu kenapa makanya Bu Menteri sampai ada istilah silo-silo itu tadi, otomatis karena yang saya tahu adalah, yang saya tanggung jawabin adalah yang ada di depan saya saja. Saya nggak mau tahu yang kanan kiri saya nggak mau tahu gitu ya. Padahal itu sebenarnya memperkaya khasanah kita kan. Jadi bisa jadi mungkin menimbulkan istilahnya, kan di setiap kerjaan tuh pasti ada risiko ya. Jadi kita udah bisa ngukur nih mitigasinya ya. Ini kalau misalnya saya lakukan ini nanti akan ada ngaruhnya nih di bidang yang ini nih, ya kan ya. Jadi sepertinya itu juga bisa diambil pelajaran bahwa memang lebih pasnya kita jangan sampai terkungkung pada satu sudut aja. Jadi kita nggak mau lihat sudut-sudut yang lain. Benar. Sudut pandang kita tuh jadi sempit kalau kayak gitu kan, Mas. Nah itu juga termasuk hal positif sebenarnya. Saya sebelum di sini, jadi dulu awal jadi bendahara itu saya bahkan pegang dari perencanaan sampai pelaporan, Mas. Tapi ya itu berat, itu juga berat waktu zaman Reval itu juga. Jadi waduh, itu rasanya tuh nggak bisa inilah, jam kerja itu benar-benar udah padat banget. Cuman ternyata saya rasakan sekarang benefitnya dari itu. Oh jadi paham gitu loh. Oh punya ilmunya lah saya, jadi tahu oh sebenarnya saya nggak bisa cuma mutusin ini aja, saya harus mempertimbangkan juga dari perencanaannya gimana, nanti efek ke pelaporannya gimana gitu. Itulah pasti ada manfaatnya lah buat kita gitu. Biasanya memang sisi paling sulit dari sebuah dari semua ya, sebenarnya nggak sebuah, itu sisi perencanaan. Karena memang kadangkala kan kita ini udah ngeset nih pas banget nih, udah rapi nih, Januari berapa kegiatan, duitnya keluar berapa, ternyata misalnya nih 2020 kemarin datang pandemi. Kita ngomongin masalah itu deh. Gimana cara kamu menyesuaikan ini? Pasti kan ada effort yang luar biasa ya pasti ya, karena semuanya berubah serba cepat, kemudian ada refocusing anggaran segala macam. Ada nggak pengalaman menarik waktu pandemi kemarin? Pandemi kemarin tuh kita benar-benar jadi kayak orang yang yang nggak ngerti apa-apa gitu ya, Mas. Karena pandemi kita nggak ngerti apa-apa. Terus habis itu, oh ini bisa ada disuruh belanja ini itu boleh atau enggak kayak gitu kan. Wah itu serba abu-abu misalnya. Iya, abu-abu banget, dan arahannya tuh nggak cepat gitu ya, dari pusat pun, dari ini tuh nggak jelas. Oh ini boleh, ini enggak gitu, enggak. Jadi mesti dikembalikan ke kami kan. Oh itu
tergantung dengan ketersediaan anggaran dan tergantung PPK dan KPA-nya gitu. Ah, Kadang-kadang PPK KPA nanya ke bendahara ini boleh atau enggak gitu. lebih ke ini nggak sih? Lebih ke ini ada mata anggarannya nggak sih atau gimana? Betul, Ya. itu memang bisa seperti itu. Cuma waktu pandemi kemarin kan eh, aturannya itu berubah. Jadi awalnya itu kamu pakai mata anggaran ini bisa. Ternyata kamu harus pakai mata anggaran yang baru khusus COVID. Nah, Ya. itu baru muncul, kita pandeminya Maret ya. Maret. Itu baru sekitar Oktober lah. Tuh. Berarti Tuh. ada berapa bulan tuh? April, Setengah Mei, tahun Juni, ya, Juli, gitu itu Agustus, inilah. 6 bulan lebih ya kalian terombang-ambing dalam keabu-abuan itu ya. Ya, Jadi tapi bingung ngapain. masih inilah, untung juga masih di tahun anggaran yang sama, jadi waktu itu kita koreksi banyak seperti itu. Tapi ya enggak apa-apa sih. Tapi karena kan sudah itu jadinya kan nasional ya, Ya, Mas ya. ya. Semua orang yang ngalamin seperti itu dan semua orang juga melakukan hal yang sama Ya. gitu loh, ngerevisi lah, terus koreksi SPM, terus sama semua orang kena refocusing. Yang saya Tapi ingat untungnya betul. indikator kinerjanya juga ada relaksasi waktu itu. Jadi nggak dihitung. Iya, yang saya ingat emang waktu pandemi COVID kita jadi dapat obat-obatan nih. Susu segar. Pada nanya nggak itu dari APBN apa enggak kan? Ada susu beruang, ada madu, ada ini tumben-tumbennya ya. Terus ada juga waktu itu 2020 saya ingat waktu kita terpaksa harus dinas, ketika masuk kantor kita harus tes dulu kadang-kadang kan. Terus kadang ada testing ini, ini jadi kayak iya memang selama Kemenkes apa Kemenkyu? ini Kemenkes apa Kemenkyu sih? Kok dikit-dikit masalah kesehatan semua. Tapi memang ya kita paham lah ya, karena memang waktu pandemi ini metode kerja kita semua berubah. Betul. Dan saya bersyukurnya memang Kemenkyu ini salah satu yang paling siap ya. Kenapa? Karena memang sistem office automation tuh udah dirilis 2019 akhir ya, kira-kira bulan apa tuh? Oktober apa November ya. Dan ketika terjadi pandemi itu kalau dibilang mungkin versinya masih belum versi yang stabil, tapi kita dipaksa untuk melakukan. Tapi ya lagi-lagi saya bersyukur kita termasuk yang paling siap menghadapi pandemi. Justru kita sekarang malah jadi mikir, ini nyambung ya pertanyaan ini. Waktu pandemi kan ada mekanisme kerja WFH dan WFO. Gimana bendahara menjalani tugas kebendaharaannya dengan mekanisme kerja WFH? Jadi kalau misalnya pembayaran pasti harus WFO ya, kita nggak mungkin kita di rumah gitu. Mau ketemu rekanan di rumah malah jadi salah gitu kan. Kita biasanya sih memang koordinasi sama PBJ-nya ya. Yang paling vital tuh di PBJ itu memang kayak PBJ nggak bisa WFH lah ya kalau dia. Jadi dia tetap sering ke kantor, tetap imunnya paling kuat lah dia pokoknya. Nah waktu itu udah, kalau misalnya mau bayar tagihan ya dikumpulin aja satu hari gitu. Oh, jadi istilahnya dikumpulkan ke hari mana, hari pembayaran gitu ya? Kalau untuk kerekanan biasanya gitu. Tapi kan kalau banyak tagihan SPPD ya itu tadi Mas, selama transfer semua aman. Gitu kan. Selama non tunai semua aman gitu ya. Di mana aja bisa kalau itu. Sebenarnya aku jadi mikir loh. Kalau kayak gitu misalnya kayak tadi kan kita ngomongin masalah kartu kredit pemerintah ya. Kenapa misalnya nanti nggak ada kayak QRIS untuk jadi masing-masing pegawai itu nanti akan megang nomor token tersendiri ketika di dinas ya. Nanti dia akan scan QRIS itu ke setiap misalnya hotel dia nginep di mana, angkutan umum gimana dia ini, itu akan jadi lebih ini ya. Mungkin nanti ya, saya nggak tahu ini kadang ya omongan ya ada kemungkinan bisa aja kayak gitu ya. Oke. Ngomongin tadi kamu ngomong beberapa kali ngomong bendaharaan pengeluaran, berarti ada bendaharaan penerima ya. Dan penerimaan ini mungkin untuk masalah lelang ya, atau ada yang lain lagi fungsinya? Apa sih sebenarnya bedanya? Bedanya mungkin dia nerima uang masuk nih, ya kan? Bedanya itu ya. Sebenarnya kepentingannya kebanyakan emang hanya untuk lelang, atau dia itu apakah ada jabatan fungsional juga atau beda? Jadi gini ya, belum dijelasin malah ya tentang jabatan fungsional APBN ini. Sebetulnya ada dua Mas jabatan fungsional APBN tuh. Yang satu peranata keuangan APBN, satu analis pengelolaan keuangan APBN. Kalau peranata keuangan APBN ini itu keterampilan, jadi dia
untuk bendahara, PPK, PPSPM, dan PPABP, PDG. Ya. Kalau analis ini itu jenjang keahlian. Jadi dia PPK, PPSPM, dan analis laporan keuangan. Nah, untuk bendahara ini itu nggak hanya bendahara pengeluaran, tapi juga bendahara penerimaan. Jadi sebetulnya penata keuangan APBN itu nggak mesti bendahara. Nggak mesti bendahara pengeluaran, nggak mesti bendahara penerimaan, bisa jadi PPK, bisa jadi PPSPM. Padahal jadi nama PPSPM, jabatan fungsionalnya jabatan penata keuangan APBN. itu bisa ada banyak ya, bisa PPK, PPSPM tadi ya? Betul. Saya pikir kayak penilai ya. Penilai itu jelas nih, misalnya Penilai. jabatan fungsional penilai muda misalnya. Oh, dia ya wes itu kan. Memang dia penilai. Terus jabatan fungsional pejabat lelang gitu kan. Jelas kan dia tugasnya itu. Oh, jadi kalau penata keuangan tuh bisa banyak ya. Iya. Gimana cara ngebedainnya? Dan jadi penugasannya KPA. Jadi misalnya kita ditempatkan, misalnya Kang Wil ini belum tentu saya bendahara sebetulnya waktu itu. Bisa aja saya jadi, kalau saya punya kualifikasi bisa jadi PPK, bisa jadi PPSPM, bisa jadi PPABP. Cuma kan memang kan kondisinya waktu itu kan memang sama-sama mutasi antar bendahara, jadi pasti ketahuan oh saya bendahara. Misalnya saya mutasi kemana, tapi yang dibutuhkan itu PPK atau PPSPM dan saya punya sertifikasinya, itu bisa. Termasuk juga bendahara penerimaan tadi, ada juga jabatan fungsional untuk yang ditetapkan sebagai bendahara penerimaan. Itu artinya kamu nggak selalu jadi bendahara dong? Enggak. Oh, jadi bisa jadi PPK juga bisa? Oh, iya. Saya jadi baru tahu nih. Benar. Nah, itu tadi bendahara penerimaan tadi ya. Kalau posisinya jelas beda ya, satunya menerima, satunya mengeluarkan. Tapi itu filosofinya ini sih Mas. Kalau pengeluaran itu kan kita dapat uang dari negara dulu. Iya. Uang muka tadi. Terus kita keluarkan ya untuk bayar-bayar. Nah, kalau penerimaan dia dapat dari masyarakat nih, BIAT dan bea lelang. Terus dia serta bekas negara. Gitu. Itu. Iya. Secara tusi. Biasanya ceritanya. Itu. Iya. Berarti memang kalian sebagai pejabat fungsional penata keuangan APBN tadi berarti harus menguasai seluruh ilmu itu, atau misalnya dari dasar ilmu itu sudah dibekali semua? Jadi kita itu punya namanya sertifikasi. Nah, kalau saya sertifikasinya bendahara negara tersertifikasi, jadi BNT bendahara. Tapi BNT-nya itu pengeluaran. Ada juga BNT penerimaan. Oh, jadi itu yang nantinya akan jadi misalnya mendiferensiasi itu ya? Oke. Ada sertifikasi PPK, sertifikasi PPSPM. Oh, berarti memang pembedanya adalah sertifikasi berarti. Betul. Ya. Jadi tercerahkan benar. Oke. Kemudian apa sih harapan kamu sebagai seorang pejabat fungsional penata keuangan APBN di masa yang akan datang? Apakah mungkin terkait, saya nggak tahu ya, kalau tunjangan mah semua juga maunya dari tahun ke tahun naik kan ya. Betul. Itu kita ngomong masalah ini nih, masalah mekanisme kerja nih ya. Saya nggak tahu apakah misalnya mekanisme kerja yang lebih mudah atau mungkin perlindungan atas resiko yang lebih kuat lagi atau gimana? Kalau soal tusi kita tuh, kalau mekanisme kerja itu sudah dibekali ini ya Mas, sama seperti ya OA itu tadi udah, kita punya aplikasi yang sangat sudah bagus lah dari KPPN, itu udah kita pakai sehari-hari. Cuman mungkin dari prosedur kerja mungkin adalah yang harus ditingkatkan ya, misal adanya check and balance di antara PPK, PPSPM, bendahara gitu. Jadi nggak cuma yang satu udah mutusin, satu nggak dicek seperti itu. Jadi udah ini manut ikut-ikut aja gitu. Kalau misalnya pejabat kita PPK, PPSPM di seluruh Indonesia ini sudah punya kompetensi yang sangat bagus, itu nggak akan semua itu dilimpahkan semua ke bendahara. Misal yang pokoknya asal bendahara setuju berarti ini boleh gitu. Berarti sistem yang berjalan sekarang itu sebenarnya multi checking, atau misalnya memang sekarang semuanya dibebankan ke bendahara? Kalau di sini memang posisinya karena orangnya banyak ya. Jadi kalau Kanwil itu kan pegawainya banyak ya. Jadi bisa gitu ya. Misalnya ini prosedurnya itu jalan gitu ya. Jadi lagian ada di
serahkan PPK dulu, PPK setuju baru ke bendahara. Tapi kalau di kantor-kantor daerah yang pegawainya dikit pegawainya dikit, orangnya itu aja, dan itu kebanyakan itu malah nanya dulu langsung ke bendahara, ini bisa nggak ya gitu. Lah, kok tanya saya? Ya saya nggak tahu kok tanya Tanya aja saya PPK-nya. di NKTS. Gitu deh. Oke, Iya, tanya aja dulu PPK-nya gitu. berarti perbaikan sistem kerja tadi Ya ya. itu mungkin di sini enggak, tapi ngalamin lah pasti. Mungkin Udah. spesifiknya lebih ke kantor-kantor yang mungkin punya tenaga kerja sedikit ya. Jadi otomatis Betul. ya sih, saya juga pernah ngalamin di kantor yang pegawainya cuma 20 orang. Jadi kamu penilai, ya kamu pemroses berkas, ya apa semua istilahnya. Positifnya kita jadi tahu semua, cuman memang takutnya kan di penanganan ada yang Itu dia. penanganan ada yang kurang, terlambat atau gimana gitu. Ya justru itu kan, kalau misalnya saya yang memutuskan juga saya yang bayar, waduh itu bisa jadi kenapa melebihi wewenang gitu Nah, kan. Nanti ditanya juga, oh udah boleh kok. Oke. Terakhir, ini sebagai sesama Pranata Keuangan APBN, apa sih pesan kamu buat teman-teman semua? Apakah nanti kaitannya dengan menjaga integritas atau segala macam? Apa sih? Pesan saya buat teman-teman Pranata Keuangan APBN bendahara ataupun yang bendahara belum Jafung, tetap semangat aja. Kalaupun ada tantangan, ada apa yang kita bingung bareng-bareng. Nanti kita diskusi bareng-bareng gitu kan, kita cari solusinya bareng-bareng. Saya tuh ini Mas, jadi saya cerita ya, kita tuh punya grup bendahara se-DJKN. Yang isinya ada yang belum Jafung juga gitu. Iya, justru itu kebanyakan belum Jafung. Nah itu aktif banget Mas, tiap hari itu ada aja, bahkan kita tuh FOMO ya, fear out missing out. Kalau misalnya kita nggak baca ini bahas apa, bisa udah ditinggal berapa jam gitu, udah 100 chat gitu. Ya kadang-kadang unfaedah juga sih. Iya. Cuma tapi ada loh, pasti ada poinnya, oh ini bahas ini, ketinggalan. Kalau saya itu kemana waktu cuti mendampingi anak saya yang sakit itu, nggak buka itu sama sekali. Waduh, ketinggalan banget itu. Ratusan pasti. Iya, makanya 400 500, aduh nggak kebaca ini ya, takutnya ada yang penting di situ. Nah di situ sih kita belajar bareng gitu kan, hal yang baru, pasti tantangannya kan pasti makin banyak di sini. Kalau untuk Jafung, nah walaupun kita pasti ada lah kurang-kurangnya ya. Misalnya sistem Jafung kita juga masih belum kita tuh belum dianggap terlalu spesial lah gitu lah ya. Harusnya kan kita lebih spesial dong, kita Jafung daripada biasa gitu kan. Tapi kita tetap juga mending ambil positifnya aja. Misal nih kita udah cari aja angka kredit sebanyak-banyaknya nih, biar kita cepat naik pangkat gitu kan. Itu juga keuntungannya Jafung Mas, kita nggak harus nunggu 4 tahun, kita bisa lebih cepat kalau angka kreditnya kita bisa dapat juga. Nah itu cari di mana kita bisa dapat angka kredit sebanyak-banyaknya biar bisa cepat naik pangkat tuh. Terus kalau ini juga kalau harapan kami sih tentang formasi dan ujian kompetensi ya. Kita kan kalau misalnya mau naik jenjang itu ada ujian kompetensi, nah itu bisa lah dipercepat lah dari pembinaannya kita. Oke ya, barangkali ada bapak-bapak, ibu-ibu kantor pusat yang nonton ini nih ya. Ini harapan langsung nih. Tolong ya Pak. Terus formasi juga Mas. Formasi itu kita tuh nggak ngerti ya. Saya ini kan jenjang mahir. Apa saya tuh harus di Kanwil? Apa saya nggak bisa di KPKNL tuh masih abu-abu, agak gelap. Ya. Lagi-lagi memang formasi, ya saya tahu juga sih ngurusin kepegawaian itu memang nggak mudah, memang ya, sesuatu yang susah gitu. Cuma kan kita bisa siap-siap lah, misalnya kita mau naik jenjang ini, kita pasti di kantor yang gimana gitu, kan kita siap-siap, walaupun kita udah siap ditempatkan di mana aja ya. Iya, itu salah satu klausul yang sudah kita tekan beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ya itu udah menjadi salah satu konsekuensi yang harus kita terima. Oke. Mungkin segitu aja ya, kayaknya udah panjang nih, rame banget tadi diskusinya. Nih kita. Ya, jatahnya sih nggak lama-lama sebenarnya, cuman asik ya karena mengetahui bidang lain di luar kompetensi kita sehari-hari itu selalu selalu menimbulkan keingintahuan
buat saya pribadi, mungkin buat teman-teman juga. Jadi ini jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini tadi mencerahkan teman-teman semua. Glowing. Nah, glowing ya, glowing. Jadi yang biasanya ada ngerasain bendahara ini itu, wah ini bendahara dapat selisih nih, ini nih tadi udah Selisih dikonfirmasi. negatif. Nah, udah dikonfirmasi yang langsung sama orangnya ya, bahwa memang tidak ada satupun celah yang bisa mereka ambil dalam, mereka hanya berpikir bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan dengan tepat guna, tepat sasaran, dan mencapai target. Oke, mungkin sekian dulu acara Pokro kali ini. Kita akan jumpa di edisi Pokro berikutnya dengan bintang tamu yang lebih menarik lagi. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.